Serangan di terminal minyak utama Iran di Pulau Kark bisa mengubah arah perang. Trump mengumumkan beberapa negara akan mengirim kapal menjaga Selat Hormuz tetap terbuka dan membahas upaya melawan teror di wilayah itu. Kami menyambut mantan Letnan Komandan Angkatan Laut Amerika, Tom Sawyer. Terima kasih sudah bersama kami. Dan saat kita membicarakan opsi tentang bagaimana membuka Selat Hormuz. Baik dengan kekuatan udara yang lebih besar, dengan pasukan darat dari Kuwait, atau bahkan sekutu yang membantu mengawal kapal-kapal melalui selat tersebut. Menurutmu, opsi mana yang terbaik? Terima kasih sudah menerima saya, Griff. Pilihan terbaik lewat kekuatan Angkatan Laut. Saya cenderung berpihak karena pernah di Akademi Angkatan Laut dan 20 tahun mengabdi pada bidang ini, seperti teman dan saudara saya. Kami memiliki satuan tugas yang sudah lama berdiri, khusus menjaga Selat Hormuz tetap bebas. Banyak dari teman-teman saya itu sekarang sedang bersiap untuk meningkatkan operasi. Mereka sedang siaga sekarang dan sangat bertekad. Sangat bagus bahwa sekutu kita, seperti Perancis, mengirimkan gugus tempur kapal induk Charles de Gaulle. Itu benar-benar kabar baik. Ditekankan bahwa orang Amerika tidak ingin pasukannya berada di negara asing seperti Iran saat ini. Armada emas besar Trump akan sangat berperan. Jelas ini akan memakan waktu dengan fokus pada reindustrialisasi Amerika Serikat dan pembangunan kapal kita melalui alokasi puluhan miliar dolar melalui kantor modal strategis di bawah David Lark, Wakil Sekretaris Hexet dan Presiden Trump. Tapi ini benar-benar akan menjadi masalah Angkatan Laut. Saya sudah berkali-kali melewati Selat Hormuz. Itu merupakan titik penyumbatan yang sangat penting bagi pasokan minyak global. Ini sangat menjadi fokus Presiden Trump dan saya optimis terhadapnya dalam jangka panjang. Dan Tom, kamu mengangkat poin yang sangat penting, yaitu fakta bahwa kamu menyebutkan adanya satuan tugas yang telah menangani perencanaan untuk hal seperti ini selama bertahun-tahun. Kamu mungkin maksud Satuan Tugas 52 di antara lainnya. Menurut saya hal ini melemahkan kritik terhadap pemerintahan Trump yang dianggap tak punya rencana menangani masalah ini. Jelaskan apa pendapatmu tentang hal ini dan apa yang akan dilakukan oleh Satuan Tugas, seperti Satuan Tugas 52 sekarang. Ya, mungkin kamu sudah melihat postingan saya di X tadi malam yang mengatakan bahwa ini benar-benar sangat menggelikan. Memang benar Satuan Tugas 52 tempat adik saya dulu jadi perwira operasi, hanya bertugas membersihkan selat. Baru-baru ini Satuan Tugas itu digabung dengan Satuan Tugas 55 Satuan Tugas Kapal Perusak. Tapi kamu juga punya kelompok tugas 56.1, yaitu IOD Angkatan Laut, pekerjaan lamaku. Aku cenderung mendukung mereka yang memakai penyelam, IOD, dan kendaraan bawah air tak berawak untuk membersihkan selat. Ini memang masalah berkelanjutan. Ini sudah aku dan teman-temanku baca, bicarakan, dan rencanakan sejak kadet di Akademi Angkatan Laut. Maksudku itulah seluruh konsepnya. Ini bukan ide baru seperti apa yang akan terjadi jika Iran menutup selat. Ada rencana operasional lengkap yang kami sebut sebagai rencana atau dalam bidang ini, yang pada dasarnya adalah rencana perang. Yang terus-menerus dikembangkan, dilatih, dan disesuaikan sepanjang waktu. Banyak orang sangat terlatih, lengkap perlengkapan, dan benar-benar berdedikasi hanya untuk masalah ini. Yang bilang kita tak mempersiapkan diri, berarti tidak tahu atau berbohong. Letnan Komandan Tom Sawyer, terima kasih atas kontribusi dan pengabdian Anda hari ini. Terima kasih banyak, Griff. Untuk detailnya, mari panggil mantan Menhan Mark Esper. Pak, senang Anda hadir di acara ini. Saya ingin membahas berita terbaru. Presiden mengumumkan di media sosial bahwa banyak negara, terutama yang terdampak oleh upaya Iran menutup Selat Hormuz, akan mengirimkan kapal perang. Bagaimana tanggapan Anda soal kerjasama dengan Amerika Serikat untuk menjaga selat tetap aman? Selamat pagi, itu inisiatif yang baik. Semakin internasional masalah ini, semakin baik. Banyak negara, terutama di Asia, jauh lebih terdampak oleh pemutusan pasokan minyak dari Selat Hormuz dibandingkan Amerika Serikat sendiri. Kedua, banyak negara lain juga terdampak selain kita. Saya yakin menginternasionalkan hal ini memberi bobot diplomatik dan legitimasi pada tindakan kita. Ini membantu menjaga selat terbuka dan menambah kapasitas di Selat Hormuz.
Kita punya angkatan laut terbaik, tapi jumlah kapal perusak di selat itu terbatas. Menambah kapal pengawal negara lain akan sangat membantu ke depannya. Menurut saya ini inisiatif yang bagus. Ditambah dengan kejadian tadi malam di Pulau Karg, tempat Iran memproses minyaknya, ini pukulan dan kemenangan besar bagi Zemunewa. Jika digabungkan dengan kejadian terbaru di sana, kita sedang maju pesat dengan Iran. Anda sudah pernah mengatakan sebelumnya namun bahwa Iran memiliki lebih banyak ketahanan. Saya rasa itu sangat menarik. Hal-hal ini sekarang mengubah perhitungan Anda. Ya, judul itu bisa dibilang agak menyesatkan. Lihat, pada akhirnya perang adalah pertarungan kehendak antara dua negara. Menurut saya, sekarang orang-orang Iran lebih berani. Setelah melewati serangan dan pemogokan terburuk dari kita, mereka berhasil bertransisi. Tampaknya ada perpecahan di pemerintahan dan institusinya. Sekarang mereka menuntut soal reparasi dan keluarnya Shia Shahami, Adom dari wilayah itu. Harga minyak menjadi faktor penting untuk pemilu November. Demokrasi lebih mudah dipengaruhi opini publik dibanding autokrasi. Apalagi ini autokrasi yang brutal. Kekhawatiran saya selalu adalah bahwa dalam benturan kehendak, terutama dalam situasi di mana mayoritas rakyat Amerika masih belum mendukung hal ini, mereka bisa bertahan lebih lama untuk mencapai tujuan perang mereka. Faktanya, jika mereka kalah, rezim mereka bisa benar-benar runtuh. Inilah yang terjadi akibat dinamika saat ini. Tindakan di Pulau Kargo ini mengirimkan sinyal yang jelas bahwa kita bersedia menyerang pulau itu secara langsung. Kedua, namun ini bisa jadi merupakan upaya untuk melunakkan target agar kita bisa mencoba merebutnya dengan pasukan darat. Nah, itu yang ingin saya tanyakan selanjutnya. Ada laporan bahwa pemerintah Trump sedang mempertimbangkan, sedang menilai apakah akan mengirim pasukan darat atau tidak. Setidaknya sejumlah kecil pasukan diperlukan untuk masuk dan mengamankan lokasi nuklir yang mungkin tak bisa dihancurkan hanya dengan bom. Bagaimana pendapatmu? Menurutmu, itu keputusan cerdas mengirim pasukan khusus? Ya, itu tergantung pada tujuan yang ingin dicapai dan hasil akhirnya. Menurutku itu lebih sederhana dan kurang berisiko daripada terbang ke pedalaman Iran untuk menyita bahan nuklir atau melindungi lokasi seperti Isfahan atau Fordo. Kamu tahu kan, Pulau Karga itu terletak di utara selat, jadi cukup jauh dari tikungan utama Selat Hormuz itu sendiri. Namun jaraknya hanya 100-120 mil dari Kuwait atau Bahrain dan mudah dijangkau dengan helikopter. Kamu bisa mengambil alih dan mengontrol aliran yang mendorong ekonomi Iran lewat distribusi minyak. Itu benar-benar akan memojokkan mereka, merugikan ekonomi mereka, dan kemampuan mereka untuk mendukung upaya perang mereka. Jadi itu bisa jadi langkah yang bagus. Ada risiko dan bahaya, tapi tetap memungkinkan dan lebih masuk akal daripada menempatkan pasukan di Iran. Jika saya benar, saya yakin Anda menyarankan soal rasa itu. Suatu saat mereka perlu memulai lagi dialog dengan Iran, mungkin sebagai cara mengakhiri konflik ini. Ini Duta Besar Iran untuk PBB yang menjelaskan alasan mereka memperkaya uranium. Apakah keputusan Iran untuk meningkatkan tingkat pengayaan diambil semata-mata sebagai respons terhadap pelanggaran komitmen oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropah? Menurut saya pertanyaannya selalu soal Iran. Sekretaris Esper, bagaimana kita bisa mempercayai mereka? Kesepakatan dengan mereka akan dihormati dan mereka akan berhenti pengayaan ilegal. Kita memang tidak pernah percaya pada mereka. Itu sebabnya saya dukung keputusan Presiden Trump keluar dari JCPOA tahun 2018 atau 2017. Saya mendukung perubahan rezim. Tapi rakyat Iran tampaknya belum siap memberontak dan menggulingkan rezim. Tentu saja, itu sulit dilakukan dari luar dan butuh banyak pasukan di darat. Menurut saya, Pentagon cukup maju dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu menghancurkan kemampuan dan aset drone, rudal balistik, angkatan laut, serta program nuklir. Saya katakan negosiasi akan jadi kemenangan Trump. Jika selain tujuan militer, kita juga memaksa Iran mengizinkan kembalinya inspektur dengan akses penuh dan kamera aktif. Jika kita menuntut penyerahan 900 pon uranium yang menurut kita cukup untuk 10-12 bom atom, itu akan diserahkan. Sesuatu.
Itu adalah sebuah kemenangan karena kita memulai semua ini 14 hari yang lalu. Karena Jared Kushner dan Steve Witkoff menganggap negosiasi ini tidak serius. Kita tidak bisa mempercayai orang Iran. Sudah waktunya rezim teroris 47 tahun ini berakhir. Namun jika kita belum bisa mencapainya, kita harus memastikan lewat inspektur di lapangan bahwa mereka tidak membangun kembali kemampuan dan ambisi nuklir. Banyak hal bisa terjadi di pagi Sabtu ini. Banyak berita terbaru. Sekretaris Esper, terima kasih telah bergabung bersama kami dan atas pandangan Anda. Senang sekali Anda ada di sini.